Jadi kita berlakukan untuk sistem poin. Nah, Jadi untuk poin juara satu itu poinnya 25. 25 juara Ya, satu, juara satu. Terus juara dua 20, 20. juara tiga itu 15, juara 4 10. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman Best Merpati dimanapun berada, ini pada momen ini kebetulan saya berada di daerah Temanggung karena saya dan kru saya ini besok akan meliput di salah satu lapak yang ada di Temanggung, yaitu di lapak Mandala ya. Namun ini suasana malam, ini saya berkesempatan nih. Tadi sebelum kesini, ini saya udah mampir di salah satu teman sesama penghobi merpati ya, itu namanya Pandawa. Dan tadi di sana saya udah dijemput, ditungguin pas saya lagi liputan nih, itu sama ketuanya PPMKT nih. Waduh, kurang ajar juga di saya nih ya. Jadi pada liputan kali ini edisi khusus, saya akan bertanya seputar tentang PPMKT, aturannya, dan juga misi-misinya atau apanya lah, kok bisa sampai setiap event ini selalu goal, selalu banyak banget peminatnya. Jadi buat kalian semua yang belum subscribe channel Best Merpati, jangan lupa di subscribe ya. Yang udah subscribe jangan lupa di like, setelah di like di share, biar semua pecinta merpati ini pada tahu channel Best Merpati ya. Jadi gak usah panjang-panjang, kita langsung aja ngobrol perkenalan dengan beliau ini ya. Selamat malam Mas. Selamat malam Mas Ale. Siap. Ya. Mas, sebelumnya ini mungkin teman-teman dari Best Merpati biar pada tahu Mas, namanya siapa Mas? Nama saya Adri Bramantio. Saya selaku di sini Ketua PPMKT Temanggung. Ketua PPMKT. Ya. Nah, kenapa ini Mas ya? Ya. Saya perkenalan soalnya kan Apa-apa. di luar Temanggung mungkin Mas belum banyak yang tahu. Ya. Kalau udah di daerah Temanggung kan, wah itu udah pasti pada tahu. Karena ketuanya ini ya. Ya. Nah ini ada ngobrol pertanyaan nih Mas. Coba dong Mas, singkat arti dari singkatan PPMKT itu apa Mas? Ya, PPMKT adalah penggemar merpati kolong Temanggung. Merpati kolong Ya. Temanggung. Persatuan Penggemar Merpati Kolong Temanggung. Berarti lingkupnya udah satu. Ini ya, Ya. wilayah ya. Temanggung Ya, ini wilayah ya. Temanggung, Kabupaten Temanggung. Pusing nggak itu Mas? Lumayan Mas. Nah ini tadi saya kan sempat survei di lapak Mandala. Ya. Dan itu antusiasnya sangat-sangat rame tuh. Ya. Pesertanya itu rame. Dan saya tanya juga, setiap ada event ternyata itu rame. Ya. Nah ini ada resep khusus nggak sih aturan di PPMKT ini? Untuk resep sebenarnya ada mungkin ya Mas, karena itu suatu program yang dari organisasi tersebut biar tertata Mas, tertata. Jadi untuk setiap event, apalagi untuk penggemar merpati kolong itu, untuk event di Kota Temanggung sendiri tertata gitu Mas, selalu bergantian. Nah terus misalkan ada event mobil seperti ini, kita memang berlakukan satu titik. Cuma satu titik? Iya, cuma satu titik dalam satu Temanggung, satu wilayah. Cuma satu titik. Satu titik. Ya, artinya tidak boleh mengadakan lomba, baik event kecil atau apa, tidak boleh, semua harus berkumpul di satu titik itu berarti untuk ya? kekompakan sebenarnya. Kekompakan ya. berarti. Ya. Berarti semua dipending itu ya? Kalau ada mobil ini semua harus dipending. Dipending, ya? Iya. Nah selain itu ada lagi nggak Mas? Nggak ada Mas, untuk program, jadi beberapa program Mas dari wasit, termasuk dari peraturan penyelenggara, peraturan wasit tersebut juga sudah kita buat, ada beberapa Mas. Yang dimaksudkan peraturan wasit ini, apakah wasit ditentukan dari panitia kolong atau dari organisasinya Mas? Nah itu salah satu mungkin yang banyak, mungkin biar teman-teman yang di luar juga tahu ya Mas. Betul, gini Mas, di BPMKT tersebut ini kita membentuk untuk wasit, kita buat kontrak kerja Mas. Jadi wasit itu kita keluarkan lisensi wasit yang pertama, terus yang kedua kita buat kontrak kerja. Jadi wasit itu di situ memang fokus dan profesional dalam bekerja.
Dan di kontrak wasit tersebut itu ada sebuah perjanjian, Mas. Ada sanksi, nanti juga ada kita keluarkan base wasit juga ada di situ. Ya macam-macam, Mas. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk apa ya? Jadi wasit itu sebagai hakim ya, hakim di lapangan itu benar-benar pure tanpa ada tendensi apa-apa atau tanpa memihak Suatu tim. Iya, suatu tim. Jadi benar-benar biar adil. Biar adil ya. Artinya keputusan wasit itu benar-benar keputusan yang mutlak gitu loh. Keputusan yang benar-benar adil lah. Tidak ada kecurangan atau tidak ada contoh membela salah satu tim ini, tidak ada. Karena tugas wasit itu kita yang menentukan. Ya. Jadi bukan penyelenggara. Bukan penyelenggara kolong berarti. Bukan ya. Bukan penyelenggara kolong atau penyelenggara event ya. Bukan. Tapi dari organisasi. Ya. Nah, itu kan berarti kan dari wasit sendiri udah diatur. Ya. Berarti setiap kali lapak ini pengen mengadakan suatu lomba, ya, itu berarti ada perizinan khusus itu ke ada organisasi itu. Ada. Itu gimana itu, Mas? Coba biar dijelasin itu. Ya. Jadi untuk penggemar merpati kolong baik di Indonesia ini, Mas, di Nusantara ini ya. Desa maksudnya sebenarnya ada namanya legalitas organisasi. Itu kita sampai ke kementerian masalah, Mas. Ya, itu ada, kita dokumennya juga ada. Dan setelah kita dapat legalitas tersebut, artinya kita membentuk suatu organisasi. Nah, kaitannya itu kita buat apa ya? Kaitannya sama perizinan. Karena setiap event atau tiap mengadakan lomba atau mengadakan apa ya? Lingkup orang banyak, itu kan pasti harus kita ke Polsek gitu loh, Mas. Minta perizinan atau ke Polres. Nah, itu kita sodorkan legalitas tersebut. Nah, setelah itu kita sodorkan, kita ada bentuk kerjasama atau MOU. Nah, artinya segala sesuatu yang sifatnya event atau perlombaan itu harus ada surat rekomendasi dari PPMKT. Jadi terlampir. Jadi mau ke Polsek itu terlampir, Mas, ada surat rekomendasinya. Ya, jadi ke organisasi dulu, ya, baru nanti ke Polsek atau ke Polres. Betul. Gitu ya. Sampai sedemikian rupa ya. Jadi berarti kalau seumpama ada nih lapel pengen main aja langsung izin mungkin ke Polsek atau Polres, itu nggak bisa? Nggak bisa, Mas. Nggak bisa. Oh, nggak bisa ya berarti ya. Berarti udah pada tahu ya. Ada contohnya atau bisa dilihat ke? Ada contohnya. Ada. Contohnya mana nih, Mas? Contoh surat itu tadi kan kita udah Masnya ngobrol tentang ini. Ini contohnya. Ini untuk event lapak Mandala. Yang mobil ini. Ya. Mobil ini. Contohnya seperti ini arsipnya. Ini berarti surat yang diturunkan ke panitia. Nanti panitia membawa ke Polsek atau Polres. Itu membawa surat rekomendasi dari ini. Ya. Setelah itu akan dikeluarkan surat izin dari Polres atau Polsek. Oh, baru berarti ya. Ya. Berarti di sini udah kayak Polsek Polres ini udah pada tahu berarti, Mas. Nggak bisa main colongan. Ada yang pernah contoh colongan itu pernah nggak? Ada nggak? Ada yang ngeyel gitu. Alhamdulillah untuk Temanggung saat ini masih posisi kompak, Mas. Yang penting kekompakan sebenarnya. Betul. Salah sekali itu. Makanya ini kekompakan. Saya tadi bingung. Ini ngatur sebanyak ini sedaerah Temanggung ini kok bisa sukses? Iya. Dan ngomong-ngomong udah berapa lama itu, Mas? Udah jadi ketua ini? Saya jadi ketua sudah baru, Mas. Baru sekitar 6 atau 5 bulanan lah mungkin, masalah. Masih muda ya. Kalau umurnya kan masih muda itu ya. Masih muda. Tapi dengan program-program ini, walaupun masih muda, kalau menurut saya ini, menurut saya mungkin teman-teman yang setuju kayaknya bisa dicontoh nih. Ya. Bisa dicontoh buat teman-teman yang ada di Pantura atau yang di mana lainnya lah, yang di luar Temanggung gitu loh. Kok bisa sampai sekompak ini? Kadang kan biasanya kan pada berlomba-lomba untuk ngadain, saya pengen ada event nih, saya terjadi benturan-benturan. Nah, ya kan tuh makanya bisa kompak gitu loh. Kuncinya satu, Mas, sebenarnya
perlu memang suatu wadah atau penengah yang sifatnya untuk menyatukan atau menjaga kesolidan sesama penggemar merpati kolong. Ya, tujuannya untuk memajukan merpati kolong tersebut. Iya. Kalau saya lihat dengan adanya program ini, orang untuk cinta merpati ini semakin banyak kayaknya nih, Mas. Ya. Generasi baru ini kayaknya semakin banyak. Ya. Itu termasuk program berarti ya? Betul. Termasuk tujuan di BPMKT tersebut bukan hanya untuk ini ya Mas, penggemar yang sudah ada, tapi kita berusaha memberikan suatu kenyamanan atau ada penggemar-penggemar yang baru yang datang, regenerasi lah Mas. Itu yang paling penting sebenarnya buat saya, karena regenerasi itu kan jika ada regenerasi artinya kan tidak akan pernah putus gitu loh Mas. Selalu tumbuh, bahkan semakin besar ya, benar-benar gunanya untuk itu. Berarti dengan adanya aturan ini emang udah di set emang biar generasinya itu semakin banyak ya? Banyak, nggak cuma yang sudah suka hobi ini udah sampai di situ, tapi biar ada generasi baru. Betul. Contoh gini Mas, di setiap event pasti ada namanya event ya Mas, dinamika event. Kadang ada kesenjangan antara tim kecil dan tim besar. Pernah lihat itu sering terjadi kalau saya lihat. Nah, makanya saya bentuk untuk profesional wasit di lapangan, baik sistem event, aturan perlombaan, itu gunanya tadi tidak ada antara kesenjangan tim kecil atau tim besar. Sebenarnya untuk penggemar merpati ini kalau kita sadari ya Mas, sebenarnya sama. Baik orang besar orang kecil sebenarnya tetap sama sebenarnya, karena daftarnya juga sama, nominalnya sama, nominalnya sama. Setuju itu saya. Iya. Mau itu burung mahal atau burung apa tetap sama kan? Dan mempunyai hak yang sama harusnya. Makanya kita buat sedemikian mungkin di peraturan tersebut gunanya untuk memberikan kenyamanan dan memberikan hak yang sama. Ya. Jadi tidak ada pilah-pilah gitu loh Mas. Iya, nggak ada pilah-pilah kasih lah. Iya, tidak ada tim kecil, tim besar, itu sama, peserta sama. Berarti aturan ini udah menaungi dari panitia, peserta, ya, untuk semua udah. Itu idenya gimana itu Mas? Udah nyampe bisa keluar aturan seperti itu, idenya gimana itu Mas? Inspirasinya. Nah itu yang mahal itu. Nggak bisa sampai muncul sedemikian rupa dengan usia yang masih muda tapi udah tergolong sukses gitu loh, bahkan bisa dicontoh untuk seluruh Nusantara ini biar jadi contoh panutan gitu. Nah ini tadi saya kan bilang kalau acara event mobil itu cuma satu, Temanggung. Nah seumpama yang motor bagaimana? Kalau kita untuk motoran, kita satu event itu ada 2 titik Mas. Dua titik. Jadi Temanggung itu ada beberapa kecamatan. Itu kita bagi menjadi 4 core wheel gitu Mas. 4 core wheel itu berapa? 4 core wheel? 4 core wheel itu terdiri dari berapa kecamatan ya? Sekitar 14 lebih ya? 14 lebih. 4 core wheel itu? Ya. Lebih Mas, lebih 14, 15 atau berapa itu lupa saya. Nah, itu kita bagi-bagi dengan wilayah yang berbeda-beda. Nah, kita mengadakan 2 titik tersebut, jaraknya agak jauh gitu loh. Agak jauh. Tidak berdekatan. Iya. Jadi biar semua, misalkan sektor selatan sendiri, sektor utara sendiri. Jadi semua biar adil. Penyelenggara pun juga tidak ada kerugian. Jadi dibagi Mas. Mantap sekali. Nah itu kalau ada event, ada lagi nih Mas, kan kalau ada event motor ini yang sampingnya ini, kalau saya ada nih satu tempat ini ada event motor tapi kolongan ini ada tabanas, itu tampakan lah kalau kita di sini dilarang Mas. Dilarang, nggak boleh. Berarti emang bener-bener setiap kali ada mau event itu selalu lapor berarti? Selalu lapor, nggak bisa sembarangan berarti ya? Iya, jadi gini, yang tadi saya bilang Temanggung itu hampir lebih kalau masih nonton kalau nggak 20-an ada deh per kecamatan. Jadi satu core wheel itu ada ketua wilayah.
Iya, ketua. Jadi di bawah saya masih ada ketua lagi. Ya, ketua wilayah namanya, ketua Korwil 1, Korwil 2, Korwil 3, Korwil 4. Nah, tugas-tugas ketua tersebut untuk mengondisikan wilayahnya tersebut. Misalkan di situ ada event motoran, terus aku ada yang ngadain tabanas teman kecil, ya diberhentikan, lebih baik mainlah ke sana. Satu titik gitu. Kok bisa manut itu? Enak ke sana. Kok bisa manut sampai di sana itu loh. Waduh. Wah nih teman-teman Bes Merpati, asik sekali nih obrolan kali ini nih. Pantengin terus ya pokoknya, jangan sampai di next ini. Aduh. Nah ini ngomong-ngomong tadi saya sempat ada pas ngobrol-ngobrol dengan tim ini, di PPMKT ini ada berupa poin. Itu gimana itu Mas? Kok poin ada dapat poin itu gimana itu? Gini. Jadi kita berlakukan untuk sistem poin. Jadi untuk poin juara 1 itu poinnya 25. 25 juara 1. Juara 1, terus juara 2 20. Juara 3 itu 15, juara 4 10. Sampai juara 4. Iya. Juara 4 kelihatan sampai juara 4. Nah, kegunaannya poin tersebut itu nanti pada akhir tahun, satu putaran, dalam putaran terakhir, bukan akhir tahun ya, tapi dalam putaran terbentuk dari poin, dimulai dari poin, terhitung 12 bulan, itu kita yang peringkat pertama akan mendapat penghargaan atau sertifikat burung terbaik tahun. Contoh sekarang ini ya, contoh burung terbaik 2022. Nah itu kita akan diberikan suatu piala penghargaan dan uang pembinaan. Di samping itu juga untuk khususnya wilayah Temanggung ya, misalkan Merpati Temanggung ya, Merpati Temanggung yang mendapat poin tertinggi tersebut, itu akan kita menjadikan diwakilkan untuk ke luar kota untuk event-event besar, contohnya event P3 MPI dan event lain-lain. Berarti yang dibiayai PPMKT. Yang dapat biaya ini khusus untuk orang Temanggung, tim Temanggung. Iya, untuk pembiayaan. Tapi kalau untuk penghargaan dan burung terbaik, sertifikat burung terbaik itu berlaku untuk semua wilayah. Artinya untuk misalkan Magelang sering main ke sini dan dia mendapat peringkat yang pertama, ya dia layak untuk mendapatkan burung terbaik. Baik ya. Iya. Misalkan Pekalongan juga sering main di Temanggung dan dia dapat poin yang tertinggi, ya dia juga layak mendapatkan penghargaan atau pengakuan burung terbaik tahun 2022. Tapi nggak dapat pembinaan itu ya? Iya. Untuk ikut event-event luar ya? Iya, untuk dibiayai PPMKT itu khusus di Temanggung. Di Temanggung aja? Karena itu menjadi wakil dari Temanggung. Oh, perwakilan ya? Perwakilan. Luar biasa. Sampai salah satunya itu. Nah itu teman-teman Bes Merpati, asik banget kan, ternyata di PPMKT ini aturannya udah benar-benar di set sematang mungkin ya Mas. Iya. Udah di set, entah itu biar mensejahterakan para peserta ataupun panitianya Mas ya. Betul. Nah jadi tetap pantengin nih, kita akan tanya lagi ya, kita ngobrol lagi. Mas ini itu kan saat udah seperti itu, udah mateng, udah bagus. Iya. Nah ceritain dong Mas awal atau rahasia-rahasia biar sampai sukses membentuk aturan seperti itu Mas. Oh gitu. Kan otomatis kan pasti ada pro kontra toh? Pasti kan? Pasti. Ya coba Mas ya. Sebenarnya untuk sebenarnya kalau tidak melangkah ya tidak akan terjadi gitu Mas. Nah makanya mungkin butuh keberanian untuk mengumpulkan. Jadi waktu itu saya kumpulkan semua di suatu gedung, itu kita buat rapat akbar. Nah di situ penggemar Merpati Kolong semua atau bahkan perwakilan dari lapak-lapak di Temanggung. Kita kumpulkan jadi satu. Nah di situ ada pembahasan gimana baiknya, terus kita keluarkan program-programnya, tujuannya seperti ini. Cuma satu aja Mas sebenarnya kuncinya, butuh kesadaran dan kesulitan, itu aja. Yang penting kalau teman-teman sebenarnya sama sih luar biasa, sebenarnya ada kesenjangan atau pro kontra itu karena ketidakadilan sebenarnya.
ada kesenjangan atau ketidakadilan. Tidak adil. Tapi kalau kita membuat progres yang benar-benar sifatnya adil, atas bawah atau bawah ke atas, itu akan berjalan. Karena programnya dinilai oleh mereka ini emang benar-benar mensejahterakan semua. Iya, mensejahterakan semua. Makanya adil sifatnya. Enak ya. Iya. Nah, tuh teman-teman, ternyata programnya ini udah sukses di daerah Temanggung ya. Ya, alhamdulillah. Nah, ini sebelumnya udah pernah ada nggak sih dari mungkin daerah mana pernah ngobrol kayak gini, minta ini, pernah nggak? Pernah waktu itu Mas, waktu sebelum Sharing-sharing. event, ya sharing-sharing aja. Banyak teman-teman yang apalagi yang BA, ketua wilayah yang mana gitu Mas, luar daerah gitu luar Mas. daerah. Mas gimana caranya seperti ini? Ya saya terbuka sih Mas, saya terbuka untuk memberikan solusi seperti ini. Apa yang saya lakukan ya saya berikan. Oh, siap. Saya sampaikan. Berarti siap membagi ya, Membagi, share ya berarti saya. Dari kemajuan Merpati Kolong Mas, Nusantara. Siap. Nah, ini tadi kan Masnya bilang pas waktu itu ada perkumpulan akbar. Ya. Nah, apakah tetap perkumpulan itu entah itu sebulan sekali, 3 bulan sekali, itu tetap diacarakan untuk mempererat persatuan itu? Itu pasti Mas, kita program untuk kumpulan akbar itu 3 bulan sekali ada. Terus kalau sifatnya urgent mungkin hanya pengurus-pengurus saja. Jadi kita share baik di media atau di grup WA ya, Mas. Nanti ketua Kolwil memberikan informasi ke wilayahnya. Jadi tiap wilayah itu punya grup sendiri Mas. Oh ya. Misalkan wilayah 1, Kolwil 1, dia juga ketua itu membuat suatu grup, dibawahi lapak-lapak wilayah tersebut. Ya, bawah jajarannya. Memberikan informasi dari pusat ini seperti ini. Oh lah, nanti yang atasnya sama dengan ini berarti ya. Iya. Ya, saling bagi tugas, baik ketua pusat atau ketua wilayah saling bagi tugas berarti ya. Nah, itu teman-teman Bes Merpati udah dengar langsung kan ulasan tentang aturan-aturan di dalam PPMKT ya. Mungkin buat kalian obrolan ini mungkin bisa jadi contoh ya. Jika ada yang jelek ya gak usah dicontoh, tapi kalau emang benar-benar ini bisa menjadi sebuah manfaat ya bisa dicontoh lah. Dan juga kan ini Mas Komandan ini udah siap nih, udah siap berbagi sharing ya, karena untuk emang benar-benar memajukan pecinta Merpati Nusantara ya Mas ya. Nah ini kira-kira ada pesan-pesan nggak Mas ini buat teman-teman di luar sana ataupun teman-teman Bes Merpati ini Mas, tentang Merpati ini, mungkin kesulitan panitia ini biar cool gitu? Ya simpel aja sih Mas sebenarnya. Saling berkoordinasi, menjaga kekompakan atau kesulitan sesama penggemar Merpati Kolong. Nah, udah itu. Sudah itu aja. Oke, siap. Nah, itu tadi teman-teman Bes Merpati itu udah ulasan ya. Udah ada kasih pesan, dikasih materi, pokoknya udah komplit banget lah ini. Dan saya ngucapin terima kasih banyak banget ini Mas, sudah sama-sama. Saya dan kru saya ini udah dikasih jamuan. Ya. Jadi disuruh main, diluangkan waktu untuk sharing tentang PPMKT ini ya. Nanti next seumpama saya ini ngobrol lagi di sini. Boleh ya? Boleh. Siap Mas, makasih Mas ya. Senang hati. Iya. Nah, itu aja dari obrolan saya. Sampai jumpa lagi. See you next time.